Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa dan harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti renungan pagi dan kita akan mengawalinya dengan kita akan memujikan Tuhanku bila hati kawanku. Mari anak-anak bisa ikut bernyanyi. Bapa yang di surga, kami bersyukur ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk meluangkan waktu kami sejenak untuk mengawali hari ini dengan mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengikuti dengan baik, jadikan kami anak-anak-Mu yang baik, yang mau duduk diam, memuji-Mu, dan juga saatnya nanti kami akan membuka hati kami mau memfokuskan perhatian kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, tolong pimpin kami, tuntun kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan kita mau mengikuti renungan pagi ini dengan baik ya. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memuji dulu, mengawalnya dengan memuji nama Tuhan, kita akan pujikan waktu yang tepat. Ya, anak-anak yang bisa boleh ikut bernyanyi ya. Beri yang terbaik.
semua. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan memberkati kami boleh menikmati sinar matahari, kami boleh menghirup udara yang segar. Terima kasih Kau berikan hari yang baru, sehingga kami memiliki hati yang baru juga. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas kami akan melandasi dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Pak Simon ambilkan dari Injil Yohanes 13 ayat yang ke-15. Ya. Injil Yohanes 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Firman Tuhan hari ini Pak Simon ambil temanya menirukan hal yang baik. Ya. Menirukan sesuatu hal yang baik. Memang kalau kita sebagai manusia, hal yang baik itu pasti juga sulit. Lebih mudah kita menirukan hal yang tidak baik. Makanya ada satu pujian toh, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Seperti itu ya. Jadi susah. Tetapi hari ini kita harus belajar untuk bisa menirukan sesuatu hal yang baik. Nah, Pak Simon ada satu cerita atau ilustrasi. Anak-anak pasti tahu ada satu hewan yang memang hewan itu luar biasa. Dia pintar menirukan. Ya, pasti anak-anak tahu ya. Itu burung apa? Pasti, mesti sudah tahu semua. Iya, betul, burung kakak tua. Anak-anak kita tahu, burung kakak tua itu bisa menirukan kalau ada orang yang berkata. Kata dan kata itu selalu diulang. Ataupun dia setiap hari mendengar. Nah, waktu itu ada anak yang seringkali mengatakan kepada temannya ketika temannya itu sedang bermain ke rumahnya. Ya, contohnya itu ada yang namanya Anton. Anton jelek, Anton jelek, jelek Anton. Nah, waktu itu satu kali temannya ke situ, Dino ini selalu mengatakan kepada Anton. Ya, karena itu burung kakak tuanya Dino. Artinya ketika Anton bermain ke situ, Dino selalu Anton jelek. Nah, waktu itu ketika masuk, Anton jelek, Anton jelek, jelek Anton. Wah, Anton kaget. Loh, siapa itu? Kamu tahu no, Dino? Enggak, aku enggak berkata. Akhirnya ketika menoleh, ada burung kakak tua. Di situ dia selalu mengatakan Anton jelek, Anton jelek. Anak-anak yang kasih Tuhan. Lalu Anton mengatakan, no Dino, mbok kamu jangan bilang gitu. Aku kan temanmu. Ya kan teman yang selalu menemanimu, menolongmu. Ngapain kamu mengatakan jelek? Lah burung kakak tua itu selalu teringatnya kan begitu toh. Selalu yang dikatakan apa yang diucapkan oleh yang punya rumah.
Akhirnya Anton mencoba untuk membalikkan. Ya, ketika datang lagi, Anton mengatakan, Anton baik, suka berbuat baik. Nah, besok harinya begitu lagi, Anton selalu mengatakan, Anton baik, Anton selalu berbuat baik. Nah, besoknya lagi coba. Anton baik, Anton selalu berbuat baik. Akhirnya Anton, wow, bagus Tono Dino. Dia selalu mengatakan, coba kalau kakak tua ini kita ajari hal yang baik, perkataan yang baik. Pasti dia menirukan hal baik. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita hampir sama ya. Menirukan sesuatu hal yang jelek pasti cepat banget. Ya, teman kita mesti bisa saja mempengaruhi hal-hal yang tidak baik. Ngapain kamu belajar? Kita kan PJJ. Iya toh, ada yang PJJ. Kan nanti mengerjakan di rumah. Nggak usah belajar, nanti kan suruh buka buku bisa. Ya, memang, tapi itu enggak baik. Artinya apa? Kita walaupun pelajaran jarak jauh, anak-anak harus tetap belajar. Karena tugasnya anak-anak itu belajar. Nah, anak-anak itu. Makanya jangan sekali-kali kita mempunyai pemikiran, ini masa pandemi, udahlah pokoknya kita nanti naik kelas terus. Kan kita sekolah dari rumah. Ya, anak-anak enggak boleh punya pemikiran seperti itu. Walaupun sekolah dari rumah, ya, pelajaran jarak jauh, tetap belajar. Anak-anak, kalau nanti pandeminya selesai, nah kamu sendiri yang rugi. Apa? Rugi, enggak bisa ketika masuk. Loh kok enggak bisa semua pelajarannya? Karena apa? Di rumah tidak pernah belajar. Nah, hati-hati anak-anak. Kadang-kadang kita akan mengikuti arus itu. Enggak usah belajar, main game aja, enak. Iya toh, sering kali kan anak-anak begitu. Ya toh, belajar nanti nanti terus. Pada akhirnya malas. Kalau sudah malas, inilah yang menjadikan kita itu menjadi anak yang nanti pada akhirnya ya malas terus. Udah, orang kalau malas itu mau ngapa-ngapain ya malas. Makanya jangan mau dipengaruhi hal yang jelek, dipengaruhi hal yang buruk. Itu salah satu contoh aja loh anak-anak. Banyak contoh-contohnya yang sekarang ini ya sedang terjadi. Makanya mempengaruhi anak. Supaya apa? Ya jangan mengikuti hal yang baik. Ya toh, Tuhan Yesus selalu mengajarkan hal yang baik. Apa? Ayo, kasihilah. Ya toh, seperti firman Tuhan ini. Ya, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat. Tuhan Yesus memberikan teladannya. Ya toh, teladan Tuhan Yesus baik. Apa? Dia mau mengasihi, dia tidak mau memusuhi. Tuhan Yesus juga tidak pernah mengatakan, ada teman yang tidak senang, kamu harus singkir. Enggak, justru ada teman yang tidak senang, dekati. Supaya temannya itu jadi senang kembali. Ya toh, itulah kasih. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Ya, Tuhan Yesus mengasihi satu anak juga mengasihi anak-anak yang lain. Loh, yang tidak senang aja sama Tuhan Yesus orang Farisi itu, ngapain? Tuhan Yesus kamu sama orang Farisi itu atau pemungut cukai itu makan bersama-sama. Enggak, Tuhan Yesus justru mengasihi orang-orang seperti itu. Supaya apa? Perbuatan yang tidak baik dari dia, Tuhan Yesus akan ubah menjadi perbuatan yang baik. Menjadi teladan. Nah, anak-anak juga begitu. Harus menjadi teladan buat siapa toh? Yang pertama pasti buat diri sendiri. Yang kedua berarti buat siapa? Teman-temannya, buat orang tua, buat Tuhan, buat sekolahan.
Kalau kita baik, ya toh, perbuatan kita baik, pasti orang lain melihat, oh anak itu baik. Anak itu luar biasa. Sekolahnya di mana toh? SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi. Putranya siapa toh? Oh ternyata luar biasa. Dia anak sering membantu, menolong. Tidak membeda-bedakan temannya. Oleh sebab itu anak-anak, ayo kita selalu menirukan hal yang baik. Tidak usah mendengarkan hal-hal yang buruk. Itu tinggalkan. Jangan didengarkan. Karena apa? Pasti kita akan digoda oleh hal-hal semacam itu. Hal yang tidak baik itu. Oleh sebab itu anak-anak, yuk kita harus bisa menjadi teladan seperti Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita semua. Umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu ya anak-anak ya. Khusus untuk anak-anak kelas 6 yang hari ini mengerjakan ya penilaian akhir semester. Kalian juga harus begitu ya. Berdoa dulu sebelum mengerjakan. Supaya apa? Tuhan menolong, menuntun sehingga jawabannya tepat. Ya, jangan lupa berdoa. Oke, anak-anak kelas 6, selamat mengerjakan khusus anak-anak kelas 6. Anak-anak kelas 1, kelas 5, selamat belajar. Belajar yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan firman indah. Mengingatkan kepada kami. Supaya kami menirukan hal yang baik. Karena Engkau telah memberikan teladan yang indah buat kami. Anak-anak-Mu. Supaya kami memiliki teladan yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak kami kelas 6 yang hari ini mengikuti penilaian akhir semester atau PAS. Tuhan berkati apa yang sudah dipelajari dan sekarang ini akan menjalaninya, mengerjakannya. Biar Tuhan berikan ketelitian, ketepatan sehingga anak-anak kami boleh memperoleh hasil yang memuaskan. Berkati juga para orang tua boleh mendampingi anak-anaknya dengan baik. Kau boleh cukupkan segala kebutuhannya karena berkat Tuhan lewat pekerjaan Tuhan berikan. Demikian juga untuk anak-anakmu kelas 1 sampai kelas 5 hari ini pun juga belajar Tuhan berkati. Baik yang tatap muka maupun yang pelajaran jarak jauh, semuanya Tuhan berkati sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Bapak Ibu guru boleh mendidik mengajar anak-anak ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami, tugas kami, pekerjaan kami hari ini dari pagi hingga siang bahkan sore malam ke dalam tangan kasih-Mu. Banyak dosa dan kesalahan Tuhan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Nah, bagaimana bisa ya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini kita akan menutup renungan ini. Kita mau pujikan satu lagu lagi. Kita awali tadi, Tuhanku bila hati kawanku. Ya. Tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.